Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Putri, NIM 2103041003, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Darmas Indonesia. Di sini, saya akan membacakan cerpen yang berjudul Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. Cerpen Lelucon Para Koruptor karya Agus Nur. Koruptor Otto divonis 8 tahun penjara. Ia merasa tertekan karena harus kehilangan kebebasannya. Namun, pengacara yang telah menangani puluhan kasus korupsi menenangkannya. Baginya, di penjara hanyalah berpindah tempat tidur saja. Otto masih bisa menjalankan bisnis dan kegiatan lainnya di penjara. Otto juga tidak perlu memikirkan anak dan istrinya, karena sudah ada rekening khusus untuk anak dan istrinya dari atasannya yang merasa diselamatkan oleh Otto. Sebab ia tidak menyebutkan nama di persidangan. Namun, ada satu hal yang tidak disampaikan oleh pengacaranya, yaitu ketika di penjara, ia harus menyiapkan lelucon. Benar, setelah 2 minggu ia di penjara, Otto gelisah karena harus menyiapkan lelucon. Lelucon itu ditampilkan setiap pertemuan hari Rabu. Menurut Sarusi, kawan sekamar, karena tidak suka disebut kawan satu sel, pertemuan itu sangat langka. Di pertemuan itu bisa bertemu dengan tokoh, pejabat, mulai dari hakim sampai menteri. Hal itu, kata Sarusi, harus dijadikan kesempatan membangun relasi. Pertemuan rutin itu biasanya dilaksanakan di kamar yang paling berukuran besar, kadang di tempat terbuka, tapi kebanyakan diadakan di gedung serbaguna yang ada di tengah lapas. Di sanalah tempat para koruptor berkumpul dan menikmati makanan dan minuman yang mewah, tentu dengan pembayaran khusus. Setiap yang hadir harus bergiliran menampilkan leluconnya. Lelucon itu adalah hiburan bagi para koruptor lain untuk melawan kebosanan, kata Sarusi. Baginya, di dalam penjara ibarat seperti perjuangan zaman dahulu. Bedanya, dulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa, sekarang memperjuangkan kemerdekaan diri sendiri. Pejuang dulu dipenjara oleh penjajah, dan sekarang dipenjara oleh pemerintahnya sendiri. Di akhir pertemuan akan diumumkan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Yang leluconnya paling lucu menjadi pemenangnya, dan leluconnya yang paling garing adalah yang kalah. Pemenang akan naik martabatnya karena akan dilayani oleh yang kalah selama 1 minggu. Memijat, mencoreng mukanya yang tidak boleh dihapus selama seminggu, dan kadang membersihkan sel. Otto pertama kali menghadiri pertemuan itu dianggap sebagai leluconnya yang paling tidak lucu. Padahal leluconnya lebih lucu daripada lelucon Pak Hakil. Mantan hakim konstitusi itu hampir tidak bisa membuat lelucon yang lucu. Tapi ia tidak pernah menjadi yang kalah. Semakin lama vonis hukumannya, maka orang itu semakin harus dihormati. Banyak jumlah korupsinya juga menentukan rendah tingginya martabat yang ada di penjara. Pak Hakil divonis paling lama di penjara dan paling banyak korupsinya. Makanya ia paling dihormati. Tidak ada yang menganggap lucu leluconnya Otto. Padahal tidak mudah menyiapkan satu lelucon selama seminggu. Dan selama 1 tahun di penjara, ia tidak pernah menjadi pemenang, walaupun leluconnya lucu. Pernah ia mencoba lelucon yang sama dengan lelucon Pak Hakil. Ketika ia bercerita, tidak ada yang tertawa. Namun, saat Pak Hakil yang bercerita, semuanya tertawa. Ia menyampaikan penasarannya kepada Sarusi, tapi Sarusi menghindar dan mengalihkan ke hal lain. Ia curiga ada yang disembunyikan dari dirinya. Akhirnya, dengan terdesak oleh Otto, Sarusi berterus terang bahwasannya dalam kasusnya Otto menutupi banyak sekali fakta sehingga dipenjara sendirian. Oleh mereka yang diselamatkan, Otto adalah pahlawan, tapi
bagi mereka yang di penjara, Otto adalah pengecut yang tidak berani menyebut nama orang yang ikut korupsi dengannya. Otto merasa dipenjara dalam penjara karena ia harus datang ke pertemuan dengan leluconnya kalau tidak ingin disaingi dalam penjara. Sekian cerpen lelucon para koruptor. Saya Deviana Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.